Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan teori Mekah yang dicetuskan oleh Buya Hamka, yang didukung teori maritim M.A. Balogh dan berdasarkan pendapat Kiai Haji Abdullah bin Nuh bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Hal ini ditandai dengan adanya pemukiman Islam di wilayah Sumatera, tepatnya di daerah Barus. Tidak lama setelah itu diperkirakan Islam menyebar ke wilayah Tatar Sunda pada abad ke-9 Masehi. Bukti Islam mengakar pada abad tersebut adalah tersebarnya fikih Syafi'iyah yang erat kaitannya dengan para amir kekhilafahan Abbasiyah yakni Seljuk. Sudah menjadi kebiasaan dalam historiografi kolonial bahwa Islamisasi akan dibenturkan dengan pertahanan adat masyarakat lokal. Umpamanya, ketika sejarawan-sejarawan kolonial menceritakan proses Islamisasi di wilayah kebudayaan Jawa. Islamisasi yang sesungguhnya adalah proses kebudayaan kemudian digambarkan dengan peristiwa-peristiwa politik. Jadilah kemudian perang antara Demak dengan Majapahit yang diartikan menjadi perang antara Islam dengan Hindu atau Islam dengan kebudayaan Jawa. Dalam hal ini, Demak disimbolkan sebagai tradisi Islam, sementara Majapahit disimbolkan sebagai wakil kebudayaan Jawa. Hal yang sama juga akan ditemukan saat menceritakan hubungan antara Sunda dengan Islam. Hubungan ini dalam sejarah selalu dikaitkan dengan ingatan perang antara Maulana Hasanuddin dari Banten dengan Kerajaan Sunda tahun 1579 yang berakhir dengan jatuhnya Kerajaan Sunda. Perang ini seolah memberikan pertanda bahwa Islam dengan Sunda adalah seteru, sesuatu yang tidak dapat dipersatukan. Padahal dalam ingatan budaya masyarakat Sunda, perang tersebut sudah tidak pernah lagi menjadi bagian penting untuk dijadikan identitas. Artinya, bagi mereka kejadian itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam proses Islamisasi yang mereka alami. Bahkan dalam alam pikiran masyarakat Sunda, sejarah Islamisasi yang mereka alami tidak pernah dikaitkan dengan permusuhan terhadap kelompok manapun. Dalam sumber-sumber lokal tradisional dipercayai bahwa bangsawan Sunda yang pertama kali memeluk dan menyebarkan Islam di Tatar Sunda adalah Brata-Legawa. Brata-Legawa adalah putra kedua Prabu Guru Pangandi Paramarta Jayadewa Brata atau Sang Bunisora, penguasa kerajaan Galuh. Ia memilih hidupnya sebagai saudagar besar. Karena posisinya itu, ia terbiasa berlayar ke Sumatera, Cina, India, Sri Lanka, Iran, sampai ke negeri Arab. Ia menikah dengan seorang muslimah dari Gujarat yang bernama Farhana binti Muhammad. Melalui pernikahan ini, Brata-Legawa memeluk Islam. Kemudian menunaikan ibadah haji dan mendapat julukan Haji Baharuddin Al-Jawi sebagai orang yang pertama kali menunaikan ibadah haji di kalangan bangsawan Galuh. Ia dikenal dengan sebutan Haji Purwa. Purwa dalam bahasa Sunda berarti awal mula atau terdahulu. Brata-Legawa dan keluarganya pulang ke Kawali, ibu kota Galuh di tahun 1337 Masehi, di mana ia mencoba untuk menyebarkan Islam di kalangan istana. Ia mencoba untuk mengislamkan kedua saudara kandungnya, Giri Dewanti dan Ratu Banawati. Namun ajakannya tersebut ditolak oleh kedua saudara kandungnya, dikarenakan pengaruh Hindu yang masih sangat kuat di kalangan kerajaan Galuh. Brata-Legawa memutuskan untuk keluar dari Kawali dan menetap di Caruban Girang dan sekarang menjadi Kabupaten Cirebon, yang masih bagian dari wilayah Galuh, di mana penyebaran Islam yang dilakukan olehnya di sana cukup berhasil. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh Brata-Legawa di Caruban Girang menghasilkan terbentuknya komunitas Muslim pesisir pertama di wilayah Tatar Sunda, di mana Caruban Girang atau Cirebon sepeninggalnya menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Kerajaan Pajajaran dan Galuh. Kemudian Islamisasi di Tatar Sunda tidak lepas dari tokoh ulama yang bernama Syekh Puro atau Syekh Hasanuddin. Dan menurut naskah Purwaka Caruban Nagari, sebelum berlabuh di Pelabuhan Karawang, Syekh Puro datang di Pelabuhan Muara Jati, daerah Cirebon pada tahun 1416 Masehi. Syekh Puro datang di Karawang pada tahun 1418 Masehi dengan menumpang armada Laksamana Cheng Ho yang diutus Kaisar Tiongkok dari dinasti Ming. Di Kabupaten Karawang pada tahun 1418 Masehi,
didirikan pesantren dan sekaligus masjid di Pelabuhan Bunut, Kertayasa. Sekarang diberi nama Pondok Puro yang artinya tempat untuk belajar Al-Quran. Ketika usia anak, Syekh Puro sudah beranjak dewasa, Syekh Puro berwasiat kepada santri-santri yang sudah ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam seperti Syekh Abdurrahman dan Syekh Maulana Mazkur ditugaskan untuk menyebarkan ajaran Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru sekarang. Sedangkan anaknya yang bernama Syekh Ahmad ditugaskan oleh ayah meneruskan perjuangan penyebaran ajaran Islam di Pesantren Puro Karawang atau Masjid Agung Karawang sekarang. Dan keberhasilan dakwah Islam ditandai dengan berdirinya Kesultanan Cirebon yang menjadi titik awal dakwah Islam melalui jalur kekuasaan. Perintisnya adalah dua orang anak Prabu Siliwangi hasil pernikahannya dengan Nyai Subanglarang. Yang pertama Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang dan yang kedua Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Mereka berdua berguru kepada Syekh Nurjati Cirebon lalu merintis padukuhan Muara Jati sebagai benih Kesultanan Cirebon. Kemudian mereka melakukan haji ke Mekah dan Syarifah Mudaim menikah dengan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam. Beliau adalah keturunan Rasulullah SAW yang saat itu menjadi penguasa Islamiyah. Salah satu kota yang menjadi bagian dari wilayah Khilafah Abbasiyah di Fustat atau kota lama Kairo, dari pernikahannya lahirlah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Setelah berpulang dari Mekah, Pangeran Walang Sungsang membuat sebuah pendukuhan di kebun pesisir, membuat kutakasat atau susunan tembok bata merah tanpa spasi, mendirikan Dalam Agung Pangkuwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Dengan demikian, yang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon adalah Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah dari keraton, dan Pangkuwati aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Kesultanan Cirebon mencapai puncak kejayaannya di masa kepemimpinan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, sekaligus keponakan Walang Sungsang atau Cakrabuana. Fokus kepemimpinannya adalah menyebarkan dakwah Islam, sehingga dakwah Islam menyebar di Tatar Sunda. Pengaruh dakwahnya menyebar ke wilayah Dermayu atau Indramayu, Luragung, Kuningan, Sindangkasih, dan Talaga atau Majalengka, bahkan sampai ke Banten, Jayakarta, Ciamis, dan Cikundul atau Cianjur. Pada tahun 1521 Masehi, Portugis membangun kerjasama niaga dan militer di Sunda Kelapa dengan Pajajaran di bawah Prabu Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja. Hal itu membuat Syarif Hidayatullah murka, mengingat Portugis telah merebut Malaka dan menghancurkan Samudra Pasai. Bersama dengan Ratu Bagus, Fase Fadillah Azmat Khan atau Fatahillah, seorang panglima perang Kesultanan Demak, sekaligus menantu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Demak dan Cirebon membangun sebuah koalisi. Mereka merancang kekuatan untuk menghancurkan Portugis di Sunda Kelapa. Penyerangan aliansi Kesultanan Cirebon dan Demak ke Sunda Kelapa menggunakan meriam tempur khas pasukan Utsmaniyah. Sehingga pada tanggal 22 Juni 1527 Masehi, Portugis berhasil diusir dari Sunda Kelapa. Kemudian nama Sunda Kelapa diganti dengan nama Jayakarta. Nama Jayakarta adalah pemberian dari Sunan Gunung Jati. Menurut Prof. Ahmad Mansur Suryanegara, merujuk pada istilah Fathan Mubina di dalam surah Al-Fath ayat 1 yang memiliki makna kemenangan yang nyata. Pengaruh Kesultanan Cirebon di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati kemudian menyebar ke wilayah Banten. Dan pada tahun 1552 Masehi, sebagian wilayah Banten yang menjadi bagian Kesultanan Cirebon ia diberikan kepada putranya yang bernama Pangeran Sabakingking yang populer dengan nama Maulana Hasanuddin. Ibunya adalah Nyi Kawunganten Putri Bupati Banten. Tidak lama dari itu Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin. Kemudian beliau melakukan pembebasan di pusat kerajaan Pajajaran yang saat itu berada di Bogor. Usahanya berhasil di masa kepemimpinan putranya yakni Maulana Yusuf.
Perang antara Pajajaran dan Banten terjadi pada tahun 1579 Masehi. Dalam peperangan tersebut, Maulana Yusuf menggunakan meriam tempur yang dioperasikan oleh 20 pasukan dari kekhilafahan Turki Utsmani. Ini menjadi bukti bahwa dakwah Islam tidak lepas dari peran kepemimpinan Islam dunia yang saat itu dipimpin oleh Turki Utsmani. Setelah takluknya kerajaan Pajajaran menandakan bahwa Tatar Sunda menjadi wilayah Islam. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.